Shalom IPCC, haleluya, puji Tuhan saudara. Kami sangat bersuka cita dapat bertemu dengan anda semua pada pagi hari ini. Saudara, saya mengalu-alukan semua kedatangan anda ke dalam ibadah online kita daripada IPCC Induk maupun dari IPCC Summit. Saudara, walaupun kita di rumah masing-masing, kami percaya dan doa kami menyertai saudara semuanya baik dan sehat-sehat semuanya saudara, amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 24 saudara, Tuhan menjadikan hari ini saudara. Hari ini adalah hari yang indah yang telah Tuhan jadikan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya saudara. Jadi saudara, walaupun kita memuji Tuhan di rumah masing-masing, kita tetap bersorak-sorai dan bersuka cita karena Tuhan saudara, amin. Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, ada satu pesanan ringkas untuk kita semua. Pagi ini selepas ibadah kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi saudara, mari kita siapkan roti dan air anggur kita masing-masing di rumah, supaya proses pengambilan perjamuan kudus akan berjalan dengan lancar saudara ya. Masa seterusnya saudara, mari kita sambut Saudari Weni dan Leli untuk memimpin kita dalam puji dan sembah. Salam, selamat pagi IPCC. Boleh saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya, siap memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Siap memuji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan ya. Kita mau menari bagi Yesus, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. yang bersuka cita boleh serukan haleluya dong. Haleluya. Sekali lagi katakan lagi. Pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Mari agungkan Yesus. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Puji, ku Sama-sama sembah, katakan dong. ku sembah, Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus dong. Amin. Kami mau bersuka cita bagimu Yesus. Pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Mari agungkan dong. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tangannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Sekali lagi katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita boleh serukan haleluya dong. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Boleh sama-sama tepuk tangan ya. Kita mau serukan haleluya bagi Yesus, amin. Mari sama-sama katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Terima kasih Tuhan.
ambil melompat-nya. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Woo. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari serukan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh serukan haleluya. Dan apinya memenuhi IPCC pada pagi hari ini. Amin. Saudara siap? Saudara siap terima api Tuhan pada pagi hari ini? Sama-sama melompat dong. Kami bebas karena Yesus. Amin. Sebab itu kita rayakan Yesus pada pagi hari ini. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama siapa? Nama Yesus jawaban. Pasti, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan Berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus ambil tempatmu. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Sama-sama. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan Berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, Yesus. surga ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Ini senjata kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Sama-sama dah. Saya mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Kamu semua luar biasa. Tercurah kuasa, Amin. apimu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Amin. Ajaiban terjadi. Everybody clap your hand. Mana tangannya dong? Siap bersorak bagi Raja kita? Amin. Come on. Say with me. Say. Oh, wow, oh, oh, wow, oh. Kurang keras. Oh, wow, oh, oh, wow, oh. Mantap. Oh, wow, oh, oh, wow, oh. Yang di belakang. Oh, wow, oh, oh, wow, Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembebasan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Raja-Mu sebagai ucapan terima kasih-Mu. Amin. Sama-sama angkat kedua tanganmu dong. Katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Naikkan pujian, mukjizat Are you ready? mengalir kuasamu, nyalakan
tempat ini, amin. Amin. Katakan teman kiri kananmu, kamu dipenuhi pada pagi hari ini. Amin. Kita percaya kuasa salib Yesus, amin. Saya punya kabar baik, kuasa salib Yesus bukan ada hanya terjadi di gereja ini. Itu milik saudara. Dan bawa itu bersama Anda di kehidupan Anda sehari-hari. Ketika saudara sakit, ketika teman saudara sakit, deklarasikan kuasa salib Yesus. Itu sangat berharga, tetapi Tuhan memberikan itu secara percuma untuk saudara. Kenapa kita tidak ambil kuasa itu, amin. Mari pada pagi hari ini kita angkat syukur kita angkat terima kasih kita untuk kuasa salib itu yang membebaskan, yang menyembuhkan, bahkan yang mengganti nama kita menjadi orang benar. What a gift. Thank you Jesus untuk hadiah ini. Aku orang benar karena Yesus. Karena Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat nyanyian barumu, karena Raja kita ada di tempat ini. Dia sanggup membebaskan hati yang lemah, dia bangkitkan. Yang sembuh pasti, yang sakit pasti disembuhkan. Oh, angkat suaramu, buka hatimu, yang mau bekerja. Kami sembah Yesus, kami mahkotai Engkau, kami mahkotai Engkau, sebab Kau layak Yesus, Kau layak Yesus, Raja segala raja. Terima kasih untuk salibmu. Hei, dengar, yang sakit pasti sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu, yang lemah Kau akan dibangkitkan. Terima kebangkitan itu dalam hadirat-Nya. Yesus, bekerjalah Tuhan. Kami mau kenal Engkau secara pribadi. Kami tidak mau mengenal Engkau karena orang. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi, Yesus. Thank you, Lord. Haleluya, Tuhan. Thank you, Jesus. Kaulah sumber, Kaulah sumber, Kaulah sumber kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan yes, yes. Semua perkara, oh yes, Jesus. Semua harapanku kami bawa Tuhan. Ku bawa kepada, oh yes, Jesus. Itu yang menjadi kekuatan kami. Angkat kedua tanganmu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Dia yang setia. Amin. Dan hidup dalam kita, amin. Thank you, Lord. Semua perkara, apapun itu bawa kepada kaki Yesus. Semua harapan, sebab Dia Allah
kedua tanganmu, katakan. Salibmu telah mengerjakan. Amin. Tuhan, kami bebas, kami selamat Tuhan. Ku berdiri menyaksikan Yesus setia, Yesus setia. Amin, amin. Salibmu Tuhan, salibmu telah mengerjakan. anugerah yang besar Tuhan. Amin. Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Yesus setia dan hidup dalamku. Yes. Amin Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Daripada salib, kubur, dan juga kebangkitan-Mu. Kami melihat kemenangan demi kemenangan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salibmu, salibmu Tuhan. Salibmu telah mengerjakan Keselamatan. Terima kasih Tuhan. bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Yesus setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Rajamu. Dia hidup dalamku. Dia hidup dalammu. Membebaskan, membebaskan, membebaskan. Ku bebas. Mari deklarasikan. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Amin. Hey. Ku bebas, Ku bebas, ku bebas karena Yesus
Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, pada pagi yang indah ini kita mau mengucap syukur dan kita mau memperingati akan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa di kayu salib. Jadi kita mau mengambil perjamuan kudus. Saudara boleh menyiapkan perjamuan kudus dan roti dan anggurnya di rumah kita masing-masing ya. Mari saya bacakan daripada Yohanes 6:56 sampai 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji Tuhan untuk firman yang luar biasa ini saudara. Firman ini menggambarkan betapa Allah kita, betapa Tuhan Yesus Kristus kita mau begitu rapat dan mengenal. Dan kita saudara sebagai anak-anak Tuhan ya, Tuhan Yesus bukan hanya datang mendekat, tapi dia berada dekat dengan kita, sangat intim, sangat dekat, seperti seorang sahabat dalam hal perkara apapun akan menceritakan kepada sahabatnya. Itulah Tuhan Yesus kita ya saudara. Makan dagingku dan minum darahku adalah satu gambaran, yaitu pribadi Yesus sendiri, yaitu untuk kita. Jadi kita makan pribadinya Yesus melalui apa saudara? Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, yaitu darahnya, yaitu melambangkan dia menebus segala dosa kita. Dan juga dagingnya yaitu yang hancur di kayu salib untuk juga menebus hidup kita. Saudara, begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Jadi mari kita ambil perjamuan kudus pada pagi yang indah ini dengan ucapan syukur, dengan mengatakan bahwa kita berterima kasih karena Bapa menebus kita dan menjadikan kita sebagai sahabatnya yang begitu baik. Saudara, kita mau berdoa dan kita mau mengambil perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti dan anggurnya dan kita mau makan bersama-sama. Dan saya akan membawa doa di pagi hari ini dengan ucapan syukur kita. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapa roti dan juga anggur ya Tuhan yang sudah Bapa melambangkan tubuh dan juga darah-Mu yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan itu. Terima kasih Bapa untuk keintiman itu. Terima kasih untuk pribadi-Mu ya Tuhan, menjadi sahabat kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau lakukan. Dengan ucapan syukur kami mau memakan dan minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Bapa, haleluya. Amin, amin. Mari kita makan dan minum dengan ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara untuk masa yang indah tadi dalam perjamuan kudus saudara. Saya percaya semua kita sudah pun diberkati. Saudara, saat ini kita mau sambut semua tetamu baru. Saudara, kalau Anda mengikuti ibadah pagi ini dan Anda adalah tetamu baru, Anda adalah orang yang terhormat saudara ya, selepas Tuhan Yesus. Amin. Jadi kami minta saudara boleh chat sesuatu, saudara katakan hai di dalam chat live kita, di mana para pastor dan penatua gereja akan mengenali Anda dan berhubung dengan Anda ya. Harap maklum. Ya, untuk semua tetamu baru kami yang pertama sekali menonton ibadah online bersama-sama kami ya, boleh scan QR code di sana dan kami akan berhubung dengan saudara ya. Jangan segan ya Pastor Loges ya, untuk scan di sana, karena saudara dengan saudara men-scan ini kami akan dapat mengenal saudara ya. Pastor Loges, kita mau melihat berita keluarga ya Pastor ya, saat betul. Ini sebelum kita pergi ke pengumuman, saudara, dalam minggu ini kami sangat bersedih dan berduka, gereja EPCC berduka karena kami mendapat kabar berduka cita daripada saudara kami JC, yaitu atas meninggalnya adik dia yang bernama Simon ya pada 26 hari bulan 7, dan saudara pada hari ini diterbangkan ke Indonesia. Dan saudara yang mengenal Jesse boleh ucapkan takziah kepada saudara Jesse ya.
Ya, begitu juga saudara, kita juga diberikan kabar kematian ayah kesayangan untuk saudara kita Rodney di Sabah saudara. Pada tanggal 28 Julai juga ayahnya telah meninggal dunia ya. Jadi bagi kita yang mengenal, ayo kita berikan ucapan takziah kepada Rodney dan keluarga. Ya, dan kabar duka cita juga daripada ibu kita Romian. Ya, saudara mungkin mengenali ibu Romian, banyak yang mengenal ibu Romian juga ya. Yaitu meninggal semalam ya Pastor Loges. Ya, pada 30 bulan 7 meninggal mamanya di Kepulauan Riau. Dan pada semalam, pada malam sudah mau dibawa ke Medan, Indonesia. Kami ucapkan takziah dan berduka cita untuk ibu Romian. Tetap kuat dan semangat saat ini. Ya, mari saudara, kita sebagai gereja, kita sokong semua teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam doa ya, di waktu yang agak sulit bagi mereka. Haleluya. Bapa Surgawi, kami tahu Tuhan Engkau begitu dekat kepada mereka yang hancur hati. Firman-Mu berkata Tuhan dalam Matius ayat pasal 5 ayat 4, Allah sangat dekat kepada mereka. Tuhan, berbahagialah mereka yang berduka cita karena Allah akan hiburkan Tuhan. Bapa, saudari Jesse, saudara kami Rodney dan juga Romian yang telah kehilangan orang kesayangan mereka. Di waktu yang COVID ini Tuhan, mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman, mereka tidak bisa melihat orang kesayangan. Tapi Tuhan, Engkau dekat kepada mereka, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Biar mereka berjalan hari-hari ke depan dengan penuh pengharapan karena Allah berserta dengan mereka. Amen. Tuhan, kami serahkan segenap mereka ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Pastor, kita mau melihat pengumuman saat ini. Baik. Apa saja pengumuman kita Pastor? Ya, pertamanya saudara, kita puji Tuhan untuk ibadah doa Rabu kita saudara. Kita akan ikuti acara doa dalam Zoom saudara pada 4 Ogos ini. Saudara, walaupun di rumah tetap semangat saudara-saudara ya, karena kita percaya ada kuasa dalam doa. Saat kita berdatang kepada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan akan melakukan kuasanya, mukjizatnya lewat doa-doa kita. Pada 4 Ogos nanti saudara, Zoom linknya Anda boleh lihat di bawah di screen sekarang saudara. Semuanya tertera, Anda ambil perhatian. Mari saudara sebagai gereja kita bersatu dan kita berdoa tepat jam 8 malam. Kita akan jumpa di Zoom nanti saudara ya pada 4 Ogos. Ya, saya ubah sedikit Pastor, 8.30 malam. Ya, 8.30 malam. Ya, saudara, pada setiap hari Minggu, yaitu setiap kebaktian habis pada hari Minggu pagi, ya kan, kita akan ada doa bilik Zoom. Ya, bagi saudara yang memerlukan doa saat itu ya kan, kami akan membuka Zoom. Saudara boleh ambil linknya di sana. Kita akan berdoa dari 10.15 sampai 10.45. Jadi ada para pastor dan penatua menunggu Anda di sana. Jangan segan, masuk saja kalau Anda memang memerlukan doa saat itu. Kami menunggu Anda dengan sukacita. Amin. Ya. Amin. Amin. Lagi satu perkara saudara, masih dalam hal doa saudara, pada tanggal 7 Ogos saudara hingga 15 September nanti, seluruh Malaysia akan sama-sama berdoa dan berpuasa dalam anjuran doa dan puasa NECF saudara. Inilah acara tahunan saudara. Mari kita di tengah-tengah pandemik saudara, kita perlukan doa. Malaysia, Indonesia perlukan doa saudara ya. Ya, kita perlu berdoa saudara untuk pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Apa yang telah menjadi rosak, Allah boleh tukar menjadi baik bagi kita lewat doa saudara ya. Jadi jangan lupa kita juga ada waktu-waktu doa saudara di PCC saudara, yaitu pada hari Selasa dan Kamis saudara kita ada waktu doanya sebelah pagi 6.30. Pada hari Rabu malam saudara kita ada waktunya 9 malam, doanya jam 8.30 ya. Jadi mari kita datang berkumpul, catat tarikhnya semua saudara. Kita akan ada berikan informasi nanti kepada para pemimpin. Juga Anda boleh lihat linknya saudara, Zoom-nya. Kita juga boleh datang berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Mari saudara, saya galakkan semua jemaat IPCC Induk maupun Summit, mari kita bersatu dan berdoa benar, saudara. Pastor. Ya, kita perlukan doa. Tuhan yang akan melawat kita. Tuhan yang akan berikan pemulihan bagi bangsa Malaysia. Begitu juga saudara, tidak lupa acara ini juga akan dibuat pelancarannya pada 6 Ogos nanti saudara, tepat jam 8 malam. Linknya nanti kita akan berikan. Jadi mari saudara sebagai gereja kita juga bersatu, kita masuk bersama-sama dalam pelancaran doa NECF 40 hari sama-sama saudara ya. Puji Tuhan. Benar sekali Pastor. Pastor Loges. Ya. Bulan 8 adalah bulan bersejarah bagi Indonesia. Amin. Begitu juga Malaysia. Ya, begitu juga Malaysia, Pastor. Ya. 1 pertengahan yaitu 17 Agustus. Amin. Malaysia berapa, Pastor? 31 Agustus. Iya, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Ya, walaupun COVID melanda, apa saja di sekeliling kita, badai apa saja itu tidak menghalang kita untuk merayakan kesetiaan Tuhan. Amin. Yaitu selama 76 tahun Indonesia merdeka. Jadi acara ini kita akan buat melalui Zoom ya saudara, melalui Zoom kita akan buat banyak acara yang akan menantikan saudara di sana. Dan juga
tim EJK saudara udah nggak sabar ya untuk menanti Anda di sana. Jadi semua jemaat IPCC nggak kira Malaysia kah Indonesia, mari sama-sama datang beramai-ramai kita rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Ya, itu saja Pastor. Ya, benar. Kita Jadi jangan lupa ya saudara untuk acara ini sama-sama kita rayakan. Ya. Saudara, kita mau mengambil uang persembahan saat ini. Saudara boleh memberi dengan 3 cara ya, melalui online, ATM, dan juga secara cek, dan juga secara touch and go. Kami percaya Tuhan selalu setia dalam setiap musim hidup kita, dan kita mau memberi saat ini saudara. Tapi untuk memberi saat ini, Pastor Sam yang akan memimpin kita dalam doa. Dipersilakan Pastor Sam. Shalom semuanya saudara. Puji Tuhan untuk perkongsian yang telah diberikan tentang pemberian. Dan sebelum saya berdoa, saudara, saya rasa tergerak pada hari ini untuk berdoa buat bangsa negara kita Malaysia. Sebab banyak yang sedang berlaku dari segi politik. Ya, saudara tahu ada beberapa perkembangan terbaru. Ada demo yang sedang terjadi di Kuala Lumpur. Dan juga saudara ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi, pergelutan yang ada terjadi di parlimen. Dan saya percaya kita orang Malaysia sudah pun banyak membaca, banyak mendengar berita. Dan sebelum saya berdoa untuk persembahan kita, mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Dan juga memandangkan COVID yang sering sangat meningkat pada hari-hari ini. Haleluya. Mari semua, saya minta kita bangkit berdiri di mana saja di rumah kita. Saudara, kita berdoa. Mari dengan suara kedengaran dari rumah saudara. Biar jiran-jiran saudara mendengar, tidak apa-apa. Mari kita berdoa, angkat suaramu saudara. Mari kita arahkan tangan kita. Kalau ada jendela di tepi, saudara arahkan tangan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Mari kita berdoa. Shanda dada baroloro sokoro lobo sheke dedeka. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Kami tahu Engkau berkuasa. Kami tahu Engkau tidak pernah melupakan kami. Robo shata dala barala sheke delebekaha. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami Malaysia Tuhan. Kami berdoa biar apa saja yang sedang terjadi, goncangan-goncangan dan ketidakpastian yang berlaku di parlimen, Tuhan, yang berlaku di jalan raya di Kuala Lumpur. Bapa, ada yang bangkit untuk Tuhan menentang dan meminta perubahan terjadi di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu semua yang sedang berlaku. Bapa, kami minta campur tangan dahsyat dari surga di atas negara ini. Kami tahu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang susah, tidak ada yang di luar jangkauan Tuhan buat bangsa kami ini. Jamalah Malaysia, dari utara sampai ke selatan, sampai ke timur dan ke barat. Tuhan berkati Malaysia Tuhan. Kami berdoa akan ada damai, akan ada suatu jalan keluar di parlimen Tuhan. Di antara Tuhan kerajaan dan juga Tuhan istana negara. Kami berdoa akan ada suatu kerukunan yang terjadi. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa akan ada terombosan baru bagi bangsa kami. Tuhan, akan terjadi perubahan-perubahan yang sudah Allah rencanakan, yang terbaik, yang membawa perubahan yang terbaik buat rakyat. Tuhan, yang terbaik dari segi COVID, yang terbaik dari segi kesehatan, yang terbaik dari segi ekonomi Bapa. Kami doakan terjadilah berkat di atas bangsa kami ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang juga kami serahkan semua pemberian yang kami bawa di depan Tuhan. Biar ini menjadi suatu penyembahan yang harum, yang terbaik, yang kami persembahkan bagi Tuhan kami. Karena semua ini kami memberi bukan karena kami harus, bukan karena kami terpaksa, karena kami rindu menjadikan ia sebagai penyembahan yang indah bagi Tuhan kami. Berkatilah semua pemberian ini Tuhan. Kami sudah doakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara untuk pemberiannya. God bless you.
Salam, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah raya IPCC. Dan saya menyambut kedatangan semua saudara di dalam saluran online. Kami sudah berdoa supaya kita tidak bertemu di dalam saluran online sahaja, tapi kita dapat beribadah secara pribadi. Kita bisa ketemu di dalam gedung gereja. Kalau saudara setuju katakan amin. Ya, saudara, kita percaya bahwa itu kerinduan kita dan kita doakan tidak lama lagi kita akan bertemu di sini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan namanya Chuck Swindoll. Chuck Swindoll mengatakan begini, bahwa di dalam hidup ini 10% apa yang terjadi di dalam hidup ini, saudaraku, adalah perkara-perkara yang terjadi secara terus ataupun secara dampaknya terus kepada hidup kita. 90% saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup kita adalah cara kita bereaksi kepada apa yang berlaku. Keseluruhan hidup ini, 10% daripada keseluruhan hidup ini adalah apakah perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita. Kecelakaan, kesusahan, kesulitan, saudaraku, pencobaan, sukacita, apalah 10%. Tetapi 90% daripada hidup kita ini dipengaruhi oleh bagaimana kita bereaksi kepada apa yang berlaku. Berarti saudaraku, hidup ini bergantung kepada 90% apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagaimana kita bereaksi. Bila sesuatu perkara buruk terjadi, bila sesuatu kecelakaan terjadi, bila sesuatu kesulitan menimpa, apa dan bagaimana reaksi kita. Itu 90%. Yang 10% itu hanya apa yang terjadi kepada kita. Kalau itulah saudaraku kebenarannya, dan saya percaya itulah kebenarannya, apa yang penting yang kita mesti lihat adalah bukan situasi hidup kita yang menentukan bagaimana kita hidup, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bertindak, bagaimana apa sikap kita bila sesuatu terjadi. Berarti saudara, situasi kita berubah-ubahlah selalu. Hari ini begini, besok begini, hari ini begini, besok begini. Ya pasti akan berubah. Tetapi yang membawa perubahan adalah dari dalam saudara. Bagaimana saudara bertindak bila ada perubahan-perubahan ini. Karena situasi kita sering berubah-ubah itu. Berarti saudaraku, apa yang berlaku di dalam saudara, itu sangat penting. Jangan hanya kita salahkan situasi kita. Karena 90% daripada hidup kita itu bergantung kepada bagaimana kita bereaksi kepada situasi kita. Dan itu yang menentukan hala tuju hidup kita ke depan, saudara. Saudara, hari ini saya mau bawa satu firman. Ada dua kejadian, yaitu daripada 2 Raja-Raja pasal 6 dan ayat 24 hingga ayat 33 dan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 hingga 7. Di dalam 2 pasal ini cerita yang saya rasa Pak Saudara pernah dengar. Di dalam cerita ini saudara ada kejadian di mana ada suatu tentara dari luar yang bernama tentara Syria. Juga dikenali sebagai orang Aram, datang mengelilingi kota Samaria. Israel, saudaraku, pada waktu itu sudah terbelah dua. Di utara dikenali sebagai Israel, ibu kotanya Samaria. Di selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Di selatan, di bawah Yehuda, ada banyak raja-raja yang memang takut sama Tuhan. Tetapi di utara Israel, dengan ibu kotanya Samaria, hampir nol saudaraku, raja yang takut sama Tuhan. Justru di dalam firman yang saya tunjukkan kepada saudara, 2 firman ini, ada suatu keadaan di mana tentara Aram mengelilingi kota Samaria, saudara. Nah, di dalam perang di zaman dulu-dulu, ada berbagai macam cara mereka berperang. Saudara, ada kalanya mereka berperang, bertempur dengan pedang, dengan tombak. Saudaraku, dengan anak panah, mereka bertempur, saudaraku, berlawan.
dan melihat siapa pemenangnya di akhir. Bergantung kepada kekuatan tentara masing-masing. Satu daripada cara ataupun teknik berperang zaman dulu adalah mengepung sesuatu kota itu, saudara. Mereka mengepung kota itu, dan daripada mereka mengepung kota itu, mereka akan pastikan bekalan air diputuskan, bekalan makanan tidak masuk ke dalam kota itu, semua bantuan dari luar tidak bisa masuk ke dalam kota itu, sehingga lama-kelamaan orang di dalam kota itu menjadi makin lemah, makin kehausan, makin lapar, sehingga akhirnya mereka menyerah kalah. Di dalam dua cerita ini, sudah ayat yang saya tunjukkan ini, itu yang sudah terjadi kepada kota Samaria, saudara. Tentara Aram mengelilingi kota Samaria. Dan apa yang terjadi? Ada kondisi yang sangat-sangat sulit yang sedang terjadi pada waktu itu. Saudara, saya boleh tunjukkan kepada saudara, bangsa Israel, ibu kotanya Samaria, saudara, menjadi tempat yang sangat terdesak. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi mereka menjadi sangat terdesak? Satu bangsa yang sangat terdesak. Kenapa, saudaraku? Kepala keldai harganya 80 sikal perak. Saudara tahu gaji satu hari kalau saudara kerja dari pagi sampai petang, saudara bekerja, gaji satu hari adalah 1 sikal. Tetapi hari ini kepala keldai, nah kau tahu orang Israel lah, cara dia makan, dia hanya makan makanan yang boleh dikatakan halal. Yang diterima dan yang diluluskan di bawah Taurat Musa. Ini kepala keldai ini, saudara, sorry, tidak diluluskan. Sinalau Bakas minta maaf, tidak diluluskan. Pastor Loges minta maaf. Sinalau Bakas adalah kesukaan Pastor Loges, minta maaf. Ya, babi panggang tidak boleh, saudara. Orang Israel memang tidak makan itu. Ini kepala saya mau sebut kepala babi pula, aduh. Saudara, kepala keldai ini memang bukan makanan harian mereka. Dan juga itu adalah binatang yang dikenali sebagai binatang yang najis. Jadi saudaraku tidak boleh makan. Karena begitu terdesak, karena apa yang terjadi pada waktu Aram mengepung tentara Israel di kota Samaria itu. Makanan menjadi sangat kurang. Sehingga kepala keldai pun mereka sanggup makan. Sungguh pun dilarang di dalam Taurat Musa. 80 sikal perak, saudaraku. Kemudian tai merpati. Ya ampun. Apa ini? Ini bukan ada orang cakap, makan tai merpati 5 sikal perak. Saya bagi tahu tadi. 1 sikal adalah bersamaan dengan gaji 1 hari. Kalau saudara gaji 1 hari adalah katakan 150. Wow, mau beli tai merpati, saudaraku. 1 hari gaji didarab dengan 5 hari, saudaraku. Mahal. Dikatakan tai merpati ini, saudara, ada kemungkinannya ia adalah bahan yang digunakan di dapur untuk membakar dan untuk memasak, ya, seperti arang gitu. Ya, tetapi ada yang berkata tai merpati ini sebenarnya adalah sejenis sayur yang liar yang bertumbuh, yang tidak bisa dimakan pada hari-hari biasa. Tetapi karena bangsa itu sangat terdesak, mereka sanggup makan tai merpati. Manusia memakan manusia. Saudara, saya mau bacakan cerita ini pun, saya sangat khawatir kalau bisa dengar kabar seperti ini di gereja. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 bermula dari ayat 24. Sedang Raja Israel berjalan dekat dengan tembok, di mana di luar tembok itu tentara Aram sedang menunggu untuk mau menyerang dan mengepung kota itu. Sedang Raja berjalan di dekat tembok itu. Ada seorang ibu yang berkata, "Tuanku, tolong saya." Raja berkata, "Gimana saya bisa tolong kamu? Tidak ada makanan." Ibu itu berkata, "Begini Raja, ada seorang teman saya, ibu ini. Kami bersetuju, hari ini anak saya kita masak dan kita makan hari ini. Besok anak mama, anak ibu yang kita masak dan kita makan. Jadi saya setuju, tuanku. Dan saya sudah berikan anak saya dimakan. Tetapi keesokan harinya, ibu ini tidak mau menyerahkan anaknya. Malah disembunyikan anak itu. Saudara, manusia memakan manusia. Ibu memakan anaknya sendiri. Coba saudara bayangkan. Begitu tertekan dan terdesak bangsa itu pada hari itu. Saudara, bukan saja itu. Ada banyak, saudaraku, kematian di kota, di dalam kota.
dan di luar kota ada kematian dan ada maut yang menunggu. Bangsa yang terdesak, saudaraku. Apalagi yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Yesus, kalau kita lihat di dalam firman yang saya tunjukkan tadi. Bangsa yang terdesak itu mengalami kelaparan. Ini kita kenali sebagai inflasi, saudara. Inflasi itu adalah uang yang saudara pernah miliki, katakan 100 ringgit. Uang 100 ringgit 10 tahun yang lalu bisa beli banyak barang, betul tak betul? Tapi hari ini, uang 100 ringgit itu kau masuk saja Jasko tidak boleh beli banyak barang. Ini perbedaan kemampuan uang yang sama, tetapi membeli barang yang sangat kurang. Ini namanya inflasi. Ini namanya, saudaraku, dampak kelaparan yang turun di atas kota itu. Satu lagi, saudaraku, nama Raja Israel tidak disebut. Kau tengok semua yang disebut, Raja Israel, Raja Israel, Raja... tidak disebut sebagai Joram ataupun Jehoram. Itu sebenarnya nama dia. Nama raja langsung tidak disebut. Ini tanda bahwa Allah telah menolak pemerintahan raja ini, saudaraku. Allah telah menolak pemerintahannya. Pada waktu itu ada krisis kepimpinan dan krisis otoritas raja. Nyata dan jelas sekali di depan kita semua. Bangsa yang terdesak. Oh, kalau saya dengar hari ini, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak bangsa di bumi ini yang sangat terdesak. Yang sangat terdesak. Saudara, tetapi Allah memilih daripada bangsa yang terdesak. Allah pakai orang yang paling kita tidak sangka-sangka untuk membawa kabar baik. Firman seterusnya mengatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 berkata begini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Kenapa mereka berada di pintu gerbang? Sebab pesakit kusta, orang yang sakit kusta, tidak dibenarkan masuk ke dalam kota. Kerana mereka boleh menjangkiti penyakit kusta itu. Jadi mereka diasingkan, mereka mungkin bangun tenda dan mereka tidur di pintu gerbang kota. Di mana tempatnya mereka buang semua sampah-sampah, mereka tinggal di sana. Itu namanya depan pintu gerbang. Dan mereka tidak boleh masuk ke tempat tentera Aram, pasti mereka dibunuh. Dan berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Justru mereka membuat satu rancangan. 4 orang yang pesakit kusta itu. Dan dia berkata begini, ayat seterusnya saudara. Ayat yang keempat mereka berkata. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Betul juga kan, masuk akal. Kita akan mati di sana. Apalagi orang tak terima kita. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentera Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Mereka tidak ada pilihan lain lah. Duduk di dekat pintu kota gerbang sana, mati. Masuk kota Samaria, mesti mati. Pergi ke kemah orang Aram, besar kemungkinan mati. Ada saudara terasa seperti itu? Di musim COVID ini, saya pikir banyak kali kerajaan terpaksa buat keputusan seperti ini. Buat ini pun mati, buat ini pun mati. Buka ekonomi, uang bertambah, puji Tuhan. Tapi COVID juga bertambah. Betul kan? Banyak kali kerajaan dia tahu mau buat apa. Oh, tapi tutup semua ekonomi. Uang berkurang, saudaraku, COVID berkurang, tapi sakit jiwa bertambah. Alamak. Kalau saudara dalam kondisi seperti itu kah saudara? Kau buat ini pun salah. Buat ini pun salah. Saudaraku, duduk di sini pun pasti mati. Saudara, banyak daripada bangsa-bangsa hari ini dalam kondisi itu. Kesini pun salah. Kesana pun mati. Duduk di sini pun susah. Saudara, apa yang saudara akan buat? Sebab itu tajuk firman saya pada hari ini adalah ini. Duduk di sini dan mati.
Saya tidak mau saudara dengar khotbah bilang, Pastor Sam, terlalu negatif tajuknya. Saya tidak mau mati, Pastor. Saya tidak mau saudara mati. Tetapi ini satu peringatan bahwa ada orang di dalam kota itu yang semua tidak ada pengharapan, tetapi ada 4 orang yang sakit kusta, saudaraku, yang bergulat dengan suatu permasalahan, yaitu duduk di sini, mati. Masuk kota, mati. Masuk ke kemah Aram, mati. Apa kita buat? Saya mau mendorong saudara semua hari ini. Akhirnya saudaraku, ada sesuatu yang mereka lakukan yang sangat penting, yang mengubah kondisi hidup mereka dan kota itu. Soalannya, apa yang saudara akan buat? Duduk di sini dan mati? Dengar sini, saya sedang bercakap kepada saudara yang dalam sesuatu situasi di mana saudara tidak boleh beranjak ke sana pun susah. Kalau duduk sini pun susah. Saudara tahu kan, kalau ada jemaat kita yang ramai, yang keluarga meninggal, saudara. Ya, dalam beberapa bulan ini, 6-7 bulan ini, saya pikir lebih dari 10 jemaat kita yang mengalami kesulitan karena mereka tidak boleh pulang karena family sudah meninggal di sana, saudara. Mereka di sini juga, aduh kecewa. Kalau mau pergi sana juga, tidak boleh, saudara. Wah, itu kondisi kita. Jadi dari 4 orang yang sakit kusta, kita akan belajar. Apa yang saudara harus buat? Kalau saudara sampai ke satu detik di dalam hidup saudara, saudara mengalami sesuatu yang sangat sulit, di mana saudara duduk sini pun mati, melangkah ke sana pun mati, melangkah ke kemah Aram pun mati. Apa yang saudara akan buat pada detik-detik seperti ini? Bapa, saya berdoa pada waktu hari ini, bukalah hati kami supaya kami mendengar sabda firman-Mu. Dan daripada sabda firman ini akan ada perwahyuan yang akan memerdekakan kami, Tuhan. Bangsa yang terdesak seperti dalam cerita ini. Kami berdoa, Tuhan, buat bangsa kami dan banyak daripada kami yang dalam kondisi 4 orang pesakit kusta ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, saya berdoa. Amin, amin. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak orang yang duduk. 4 orang pesakit yang sakit kusta ini, mereka tidak duduk. Sebab mereka kata, kalau kami duduk di sini, kami mati. Itu tajuk firman. Kau duduk sini, kau mati. Di dalam Alkitab ada beberapa cerita di mana orang duduk, tetapi mereka tidak mati sebenarnya, tetapi mereka menikmati sesuatu yang luar biasa. Contohnya, saudaraku, Yesus menyuruh, saudara, murid-muridnya pada waktu dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang, duduk di sini. Pada waktu saya pergi berdoa di sana. Dan Yesus meminta mereka berdoa. Pada waktu mereka duduk, mereka tidak duduk diam-diam. Mereka berdoa dan mereka mengalami trombosan rohani. Saudaraku, satu lagi ketikanya. Pada waktu Yesus berkata, saudaraku, kepada 5.000 orang. Dia bilang, semua duduk. Semua duduk, 5.000 orang duduk semuanya. Pada waktu mereka duduk, Yesus mengambil roti, dipecahkannya. Yang duduk itu mendapat berkat, saudaraku. Alkitab berkata, Musa dalam Keluaran 17, duduk di tepi sumur, saudaraku. Pada waktu itu, Alkitab berkata, disitulah Musa ketemu dengan istrinya, saudara. Haleluya. Boas, saudaraku, pada waktu dia pergi ke pintu gerbang kota dan dia duduk di sana untuk berbincang dengan seorang lagi saudaranya, sama ada dia yang bernikah dengan Ruth ataupun Boas yang bernikah dengan Ruth. Karena daripada perhubungan itulah datang Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Saudaraku, ada banyak yang saya boleh katakan pada waktu mereka duduk, mereka tidak hanya duduk dan mati, tapi mereka menikmati Tuhan. Mereka mengalami trombosan. Mereka mengalami kemenangan. Saudaraku, di dalam kisah para rasul, saudaraku, sampai ke kota
Filipi. Alkitab berkata pada suatu ketika mereka duduk dan mereka, saudaraku, mengkabarkan Injil kepada sekumpulan wanita. Daripada sekumpulan wanita itu, ada seorang wanita yang namanya Lydia. Lydia mengenal Yesus dan menjadikan dia juru selamat. Di dalam rumah Lydia itulah gereja kota Filipi dibangunkan, saudaraku. Dan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat Filipus itu, saudaraku, surat Filipi itu, saudaraku, itu datang daripada gereja ini. Yang pada satu ketika semua rasul duduk dan mengkabarkan Injil. Saudaraku, tidak semestinya kau duduk, kau mesti mati, saudara. Tetapi kau boleh mengecapi apa yang Allah ada buat saudara. Sebab itu, saudaraku, ada satu poin saja bagi firman ini yang saya mau bawa kepada saudara semua. Satu saja poin itu. Apakah poin yang saya mau bawa kepada saudara firman hari ini? Yang pertama, saudaraku, keluar dari jalan maut. Keluar dari jalan maut. Saudara, banyak daripada kita sedang duduk. Dan kita sedang duduk. Dan duduk. Dan kita tidak tahu apa jalan keluar. 4 orang yang sakit kusta ini. Mereka cakap, kami duduk sini, mati. Masuk kota, mati. Pergi cari orang Aram, mungkin mati. Tetapi mereka membuat keputusan. It's okay. Kami akan masuk ke tempat orang Aram. Itu macam tak masuk akal kan? At least you masuk ke kota Samaria, you punya family semua ada di sana. Hah? Ada orang mungkin bersimpati dengan kamu. Kan? At least, saudaraku, kau boleh dapat makan sikit. Tetapi mereka tahu. Mereka duduk di sana, mati. Pergi ke sana, mati. Masuk ke kemah Aram, mati. Tetapi akhirnya mereka membuat keputusan pergi ke kota Aram. Ke kemah orang Aram. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata, pada waktu senja. Semua sebut senja. Sekali lagi, semua sebut senja. Yang sedang tidur-tidur itu di rumah. Kau, sekali lagi sebut. 1, 2, 3, senja. Amin. Kenapa senja itu penting? Saudaraku tahu apa senja? Di dalam bahasa Ibrani, di bahasa Inggris kita panggil twilight. Senja ini, saudaraku, ada 2 ketika di dalam satu hari. Senja itu adalah pada waktu di mana matahari baru saja terbit dan kegelapan sedang, malam sebelum itu kegelapan sedang mula menghilang dan matahari sedang terbit sekitar jam 6 pagi, 6:30 pagi, matahari mula terbit. Itu dikenali juga sebagai twilight, senja. Satu lagi senja adalah pada waktu matahari sedang turun. Dan juga, saudaraku, terang hari sebelumnya mula kehilangan terang itu dan kegelapan mula bertambah. Mengikut banyak ahli teologi, senja di sini adalah senja yang kedua pada waktu matahari sedang terbenam dan kegelapan sedang bertambah dan terang matahari hari itu sudah mula kekurangan dan kegelapan senja sudah mula meningkat. Dan pada waktu itu, saudaraku, 4 orang pesakit kusta ini mula masuk ke dalam kemah orang-orang Aram, saudaraku. Senja. Bagi saya senja itu adalah masa peralihan. Saya percaya bahwa bangsa ini sedang berada di dalam satu masa peralihan yang sangat penting. Saya nubuatkan secara profetik buat bangsa kita ini. Kita berada di dalam suatu musim peralihan. Di mana seperti 4 orang yang sakit kusta itu, mereka bilang, kalau kami duduk sini mati. Masuk sana mati. Kalau pergi sana pun mati. Tapi tidak apa-apa. Kami tidak akan duduk sini dan mati. Kami akan at least coba dan mati. Haleluya. Sekurang-kurangnya saudara coba dan mati. Daripada duduk di sana dan mati. Haleluya. Kalau setuju katakan amin, saudara. Saudara, mereka coba dan mati. Daripada tidak coba dan mati, saudara. Amin. Saudara, ada banyak cerita di dalam Alkitab orang yang dalam kondisi seperti ini. Ada seorang di dalam kisah Markus pasal yang ke-10, saudaraku, ayat 46 sampai 51. Seorang yang bernama Bartimius, saudaraku. Orangnya buta, saudaraku. Bartimius, nama dia pun tak ada. Nama dia
Bartimeus. Bartimeus berarti bar itu anak kepada Timeus. Itu namanya Bartimeus. The blind Bartimeus. Berarti saudaraku, Alkitab tidak bagi nama dia pun. Hanya sebut nama bapa dia saja. Orang ini seperti tidak ada pengharapan, tidak ada identitas. Pada waktu dia sedang duduk, mata dia buta. Saudaraku, kalau dia duduk di sana, saudaraku, dia pasti buta selama-lamanya. Tapi dia pun berteriak, oh Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Orang marah dia. Duduk sini buta. Kalau mau pergi dekat Yesus dimarah. Apa dia buat saudaraku? Dia tahu, dia seperti 4 orang yang sakit kusta itu. Mereka cakap, kami tidak mau duduk di sini dan mati. Kami akan bangkit dan kami akan pergi. Sekurang-kurangnya kami coba. Dan saudaraku, sekali dia berteriak, dia katakan, Yesus anak Daud. Orang semua marah, dia bilang, woi, diam. Jangan ganggu dia. Kemudian dia berteriak lagi, Yesus anak Daud. Dimarahi lagi saudaraku. Akhirnya Yesus dengar suara seruan orang buta itu, Bartimeus, saudara. Dan Yesus panggil dia. Saudara, sekurang-kurangnya Bartimeus. Saudara, dia coba. At least dia bilang, saya mati, sekurang-kurangnya saya coba. Haleluya. Amin, saudara. Bila pandemik ini melanda, saudara. Semua mengalami banyak kesusahan. Mau beribadah susah. Cari uang susah. Perpuluhan memberi susah. Saudaraku, jemaat tidak boleh bawa uang ke gereja. Saudaraku, kita pikir, oh kita terpaksa terkurung di dalam rumah. Dan kita tunggulah kapan-kapan saja bila gereja dibuka kita bisa kembali beribadah. Tetapi puji Tuhan saudaraku, kita tidak bilang kita duduk di sana dan mati. Haleluya. Sekurangnya kita coba. Kita bilang, tidak apa-apa. Kita taruh itu QR code. Kita taruh itu QR code. Kita memohon QR code. Haleluya. Tiba-tiba bila kita memohon dan kita tunjuk QR code, saudaraku, jemaat mula scan QR code itu. Touch and go, saudaraku. Wang mula masuk, saudara. Haleluya. Mula masuk, saudaraku. Sehingga, saudaraku, gaji Pastor Logis dan Pastor RC telah dibereskin. Haleluya, saudaraku. Hanya Pastor Sam yang kurang lagi. Tetapi tidak apa, saudara. Haleluya. Main-main saja. Cukup. Lebih dari cukup. Amin. Nah, saudaraku, kita boleh stop. Kita bilang, ya kan, pandemik. Kita duduk di sinilah sampai kucing bertanduk. Hei saudaraku, kalau kau duduk di situ, kau akan mati. Itu namanya firman Tuhan. 4 orang sakit kusta itu berkata, kalau kami duduk di sini, saudara, dia katakan, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Saya mau dorong saudara, ada yang terjerat dalam sesuatu dosa. Ada yang terjerat di dalam sesuatu, saudaraku, kecanduan di dalam hidup saudara. Saudara terus duduk di dalam kecanduan itu, terus duduk di dalam dosa itu, saudara akan mati. Saudara bercakap, tapi kalau saya coba Pastor Sam, pun tak guna, sudah berpuluh kali coba Pastor, aku pasti tidak boleh. Saya bagi tahu saudara, sekurang-kurangnya saudara coba. Haleluya, sekurang-kurangnya saudara lawan. Saudaraku, karena pada waktu kau lawan, kau akan melihat ada campur tangan Allah. Ingat, bila mereka coba lawan saudaraku, di waktu senja. Waktu kegelapan mula bertambah, terang yang hari sebelumnya mula berkurangan, dan saudaraku malam sudah mula menjelma, itu senja. Tetapi di senja itu, senja adalah musim peralihan. Saya berkata kepada saudara, saudara tidak tahu bila pada waktu saudara mengambil kaki dan mencoba, pada waktu itu peralihan, Allah akan memberikan kemenangan buat saudara. Haleluya. Karena pada waktu, saudaraku, apa yang kita belajar dari poin yang pertama ini, mereka keluar daripada jalan maut mereka. Apa yang mereka buat? Keluar dari jalan maut, masuk ke dalam tentera musuh. Musuh-musuh mereka itu, yaitu tentera Aram yang menunggu, lagi teruklah, tetapi tidak apa-apa. Kalau duduk di sini kita mati, masuk kota Samaria mati, tetapi sekurangnya kita coba baru mati. Haleluya, saudara. Saudara, mari sekurangnya kita coba baru mati. Sekurangnya pada waktu saudara melangkah, saudara, mujizat Allah terjadi. Alkitab berkata mereka masuk ke dalam, saudaraku, ke pinggir perkemahan orang-orang Aram, tentera Aram itu. Pada waktu mereka masuk, mereka menunggu melihat banyak tentera.
Tapi ternyata, kosong ah. Mereka masuk kemah ini saudaraku. Kemah itu penuh dengan makanan-makanan saudaraku. Texas chicken saudaraku. KFC sudah ada. McDonald's sudah siap saudaraku. Mereka masuk ke kota lain. Semua buah-buahan saudaraku. Ada langsat. Ada saudaraku ciku. Saudaraku ada saudaraku anggur. Tapi tidak ada durian. Haleluya. Dan ada lagi satu saudaraku. Mereka masuk ke kota yang ada ke kemah yang lagi satu. Ada kue-kue. Ada Krispy Kreme. Donat saudaraku. Jeko. Donat. Oh saudaraku. Tapi Samaria masih kebuluran. Samaria saudaraku mengalami saudaraku kelaparan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka dengar kabar begini. Pada waktu saudaraku mereka masuk ke kota itu, Allah mengutus sesuatu yang mukjizat bunyinya. Orang Aram mendengar seperti tentara dengan kereta berkuda menuju ke arah mereka. Tuhan hanya pakai bunyi saja. Mereka dengar bunyi itu, saudaraku. Mereka bilang, orang Israel sudah meminta orang Mesir untuk menolong mereka. Mari kita lari. Seluruh tentara Aram bangkit dan lari, saudaraku. 4 orang sakit kusta itu masuk ke tempat tentara Aram itu. Mereka disajikan dengan makanan, dengan pakaian-pakaian, dengan peralatan senjata, saudaraku, dengan emas dan perak. Saudaraku, semua sedang menanti mereka. Saya tidak tahu kalau pada waktu ini saudara berkata, Pastor, aku mau menyerah kalah. Aku tak ada harapan lagi. Seperti saudara dalam satu musim senja. Seperti kegelapan makin bertambah. Tetapi mukjizat Allah lebih dahsyat bekerja di dalam senja itu, saudaraku. Nah, saya mau tantang saudara. Jangan duduk di sana dan mati. Jangan duduk di sana dan mati. Saya mau bicara dengan pelayan-pelayan gereja. Saya mau bicara dengan kita pemimpin-pemimpin gereja. Jangan cakap, oh ini COVID. Tuhan tak boleh kerja karena kami tidak boleh keluar dari rumah kami. Karena kami terikat di dalam rumah. Dan kami tidak boleh keluar. Kami tidak boleh buat apa-apa. Tidak boleh buat pelayanan. Kita tunggu saja sampai gereja buka. Saudaraku, pada waktu kau tunggu, kau punya otot-otot pelayanan semua jadi layu, jadi layu, jadi layu. Bila gereja sudah buka, kau keluar ke gereja macam ini, saudaraku. Kau tidak ada kekuatan untuk melayani. Haleluya. Di mana kamu berada, di rumahmu, saudaraku, di dalam kantormu, saudaraku, di mana saja. Cari kesempatan untuk melayani seperti 4 orang kusta ini. Mereka tidak bilang, kami duduk di sini dan mati. Tidak, saudaraku. Mereka bilang, di senja itu, di peralihan itu, saudaraku, yang genting mereka melangkah dan Allah membawa terombosan dalam hidup mereka. Amin, saudaraku. Bila saya dengan istri saya mau pergi ke Amerika untuk belajar, saudara. Kami duduk di Malaysia. Kami tidak ada pengharapan ataupun apa masa depan. Sebab saya di Kuala Lumpur pada waktu itu, saudara. Dan saya mengalami begitu banyak tantangan dalam pelayanan. Gereja yang saya melayani, saudara. Saya daripada berlatar belakangkan karismatik. Yaitu, saudaraku, bukan karasmatik, saudara. Karismatik itu berarti, saudaraku, yang mempercayakan karunia-karunia roh. Jadi saya melayani dalam bentuk sebagai seorang pendeta karismatik. Tetapi gereja yang saya melayani, pendeta itu bilang, jangan tumpang tangan. Kalau tak boleh tumpang tangan. Saya bilang, tak boleh tumpang tangan. Di sekolah Alkitab mereka ajar boleh tumpang tangan. Dia bilang, tak boleh tumpang tangan. Jadi saya tunduk, saudaraku. Tak mau tumpang tangan. Tidak boleh tumpang tangan, saudaraku. Kalau pimpin pujian, pendeta bilang, tak boleh nyanyi lagu-lagu yang dalam bahasa roh. Tak boleh menyanyi lagu dalam bahasa roh. Terus menyanyi dan stop dan masuk ke lagu seterusnya. Waduh, saudaraku, melayani pun susah. Saudaraku, ada satu ketika saya tumpang tangan sekali. Ada jemaat yang jatuh. Pendeta panggil saya ke kantornya, dia bilang, Pak Sam, tak boleh, aku sudah bilang, tak boleh tumpang tangan. Saya bilang, ya Pak, aku takkan tumpang tangan. Selepas beberapa minggu, saya diberi kesempatan melayani lagi. Selepas habis khotbah, saya bilang, siapa yang mau didoakan? Bangkit berdiri. Saya dengar apa pendeta cakap. Tak boleh tumpang tangan. Jadi saya berdiri di belakang mimbar, saudaraku. Dan saya bilang, siapa mau didoakan? Angkat tanganmu. Dan mereka semua angkat tangan. Saya bilang, dari belakang mimbar. Saya pastikan ada mimbar di tengah supaya pendeta senior saya tahu saya tidak tumpang tangan. Dan saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan, jemaat Allah di sini. Tiba-tiba ada satu saudari yang di sebelah kiri sini. Dia jatuh, dia rebah, pum.
Saya tengok, saya bilang, mampus aku hari ini. Selepas kebaktian selesai, pendeta bilang, Sam, see me in my office. Waduh, dipanggil ke kantor lagi, dia bilang, saya sudah bilang, tidak boleh tumpang tangan dan tidak boleh doanya kuat-kuat. Saya pikir, ya ampun, tidak boleh tumpang tangan, doanya pun tidak boleh keras-keras. Habis macam mana saya mau usir kalau ada roh jahat, kalau ada roh orang yang dirasuk iblis, macam mana mau usir, saudara? Iblis, tolong keluar. Tolonglah. Sayang, keluarlah. Aku sudah cakap, keluarlah. Kamu tidak boleh doa macam itulah. Pendeta bilang, pendeta senior saya bilang, tidak boleh doanya keras-keras. Berarti di dalam nama Yesus. Mesti lembut-lembut. Wah, saudara coba melayani di gereja begitu. Di bawah pendeta senior gitu, saudara. Apa saya buat? Saya tunduk, saya belajar, saudara. Nah saya pikir, kalau saya terus duduk di sini, mati. Kalau saya pergi ke tempat lain, saya tidak ada pelayanan. Pun mati. Tetapi saudaraku, ada satu lagi idea. Oh mungkin saya pergi ke Amerika untuk belajar. Ya kalau saya di sini mati. Lama-lama talenta-talenta dan juga semua kebolehan melayani terpaksa dibungkus dan disimpan, saudara. Tidak boleh tumpang tangan, tidak boleh doa keras, tidak boleh nyanyiannya, lagu bahasa roh, tidak boleh semua. Atau saya duduk di sini mati. Atau saya pergi ke gereja lain pun mungkin mati, saudara. Karena tidak ada pelayanan, tidak ada orang kenal saya. Tetapi saya bilang, sekurang-kurangnya saya coba baru mati. Sekurang-kurangnya saya coba, saudaraku. Pada waktu saya pergi ke Amerika, saudara, tak cukup uang. Semua barang di rumah saya sudah jual. Periuk nasi elektrik pun saya jual. TV saya Sony, saudara, kecil pun saya jual. Semua saya jual. Tidak ada apa lagi mau dijual. Saya tengok-tengok di rumah saya, tidak ada apa yang mau dijual. Ada istri saya saja, memang tidak boleh jual lah. Saudaraku, hanya apa? Buku-buku saya saja ada. Tidak ada orang yang mau beli. Semua saya sudah jual. Tetapi saudaraku, itu senja saya. Saudara juga ada senjamu. Dan senja itu adalah peralihan. Dan saya minta saudara melangkah. Karena di situ saudara akan melihat terombosan Allah yang dahsyat akan datang melawat saudara. Seperti 4 orang sakit kusta ini. Pada waktu mereka melangkah di senja itu, saudara, Allah menampakkan diri. Kosong kemah Aram, saudaraku. Tetapi kosong kemah Aram, tapi penuh dengan makanan, penuh dengan emas, penuh dengan perak. Karena terombosan Allah menanti, saudara. Jangan duduk di situ dan mati. Mari kita bangkit dan melakukan sesuatu. Saya tantang semua pelayan-pelayan di sini, saudaraku. Di dalam COVID ini di rumah kamu, kau masih boleh melayani. Kau masih lagi boleh melakukan sesuatu. Masih lagi ada jiwa-jiwa yang perlu dengar kabar baik. Masih lagi saudara boleh pakai handphone, saudara. Saudara masih lagi boleh tegur sapa dengan jiran saudara. Saudara pasti boleh melakukan satu. Masih lagi boleh buat video loh, saudara. Amin. Masih boleh buat nyanyian lagu lah. Masih boleh buat lakunan lah, saudaraku. Mari kita bangkit, saudaraku. Jangan duduk di situ dan mati. Karena Allah ada rencana luar biasa buat saudara. Saudara dalam senja, saudara. You are in your twilight. God is about to do something. Allah akan melakukan sesuatu buat saudara di musim ini. Saya tantang saudara. Jangan hanya duduk di sana. Karena Allah mau melakukan sesuatu. Saudara, ada banyak yang saya boleh katakan. Oh saudara, ada begitu banyak yang saya boleh kongsikan kepada saudara. Kalau mungkin ada di sini yang sakit. Saudara berkata, Pak, aku ke rumah sakit, tidak ada pengharapan. Aku tidak bisa, Pak, ke tempat lain untuk berobat. Terlalu mahal. COVID, tidak boleh naik pesawat pergi ke negara lain untuk berobat. Pak, aku di sini saja. Saudara, jangan duduk di sana dan mati. Sekurang-kurangnya saudara, coba dulu. Sekurang-kurangnya saudara coba. Mungkin di sini tidak ada pengharapan. Tapi saudara, Allah boleh melakukan. Di senja saudara itu, ada sesuatu yang akan terjadi. Yang akan membawa terombosan buat saudara. Saudara, saya minta kita semua bangkit bersama-sama dan kita lakukan sesuatu untuk melakukan pelepasan, untuk mengalami pelepasan, terombosan besar
di senja saudara itu. Saudara tahu pada waktu saya pergi ke Amerika, sungguh pun sangat mencabar dari segi keuangan. Selama saya di sana, selesai sekolah Alkitab, selesai universitas di sana, saudara. Selama saya di sana, saudaraku, bekalan Allah tidak pernah putus, saudara. Sama seperti orang yang kerasukan di tempat yang dikenali sebagai Gedara dalam Markus pasal 5. Tangannya diikat, kakinya diikat, dirantai, saudaraku. Dia di dalam kuburan, saudaraku. Dia tidak boleh keluar dari kuburan. Dia tidak boleh masuk ke dalam kota. Kalau dia masuk ke kota ada masalah. Dia di dalam kuburan, saudaraku, dia akan mati. Tetapi dia nampak Yesus. Dia lari kepada Yesus, saudara. Dia lari kepada Yesus. Jangan duduk di sana dan mati. Kota yang sangat terdesak. Tapi terombosan sedang menunggu, saudara. Ada beberapa kemenangan yang kita lihat di dalam cerita ini. Mereka makan anak laki-laki mereka dan menemukan maut. Tetapi Yohanes 6 ayat 56 seperti yang dibacakan Pastor Ersi tadi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau setuju katakan amin, saudaraku. Kristus ada di krisismu. Dua orang ibu itu makan anak mereka, tapi mereka menemukan maut. Tapi Yesus berkata, pada waktu kau makan dagingku dan minum darahku, yaitu roti dan anggurnya, kau akan menemukan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara. Ada Kristus di tengah-tengah krisismu, saudara. Sekalipun Tuhan, tentara Raja Israel itu berkata kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang, besok inflasi ini akan berubah. Besok harga barang semua akan turun. Tentara Raja Israel berkata, kalaupun Tuhan buka tingkap di langit, tak terjadilah benda seperti ini. Tapi dia lupa. Dia tidak tahu. Yohanes 1:51 berkata, Yesuslah tingkap surgawi kita. Kita tak perlu minta surga buka tingkap. Kita tak perlu minta surga buka tingkap. Yesus adalah tingkap surgawi kita. Selagi Yesus tingkap surgawi kita, tingkap surga selalu terbuka. Dan berkat Allah tetap turun selalu. Karena ekonomi kita bukan bergantung kepada ekonomi bumi ini. Ya, ekonomi bumi ini akan punya dampak. Tetapi dia tidak akan menewaskan kita. Karena Yesus bertingkap surgawi, dia buka tingkap, berkat turun. Kita baca, sesungguhnya Yesus berkata begini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesuslah tingkap surgawi kita. Lagi satu hal yang terjadi dalam cerita ini, saudaraku, adalah ini. Kristus di dalam krisis di dalam cerita ini, saudaraku. Nama Raja Israel tidak disebut di dalam peristiwa ini. Karena itu tanda Allah menolak raja ini. Nama raja itu sebenarnya Jehoram atau Joram, saudaraku. Namun begitu, nama seorang raja lain dan juru selamat diperkenalkan di dalam cerita ini melalui hamba Tuhannya yang melayani pada waktu itu, namanya Elisa. Elisa berarti Tuhan keselamatanku. Kau tahu apa nama Yesus, saudaraku? Nama Yesus adalah, saudaraku, dia adalah juru selamat. Yeshua, Yesus Kristus. Yesus berarti juru selamat. Sungguh pun tidak ada seorang raja dan nama raja, tetapi Raja Surgawi ditonjolkan melalui hambanya Elisa. Yesus juru selamat. Kau pikir Tuhan tersembunyi? Kau rasa seperti Tuhan tersembunyi di dalam krisismu? Sungguh pun tersembunyi. Dia ada di sana. Dia ada di sana melalui namanya yang lain, melalui hambanya Elisa. Tuhan ada di dalam krisismu. Jangan duduk di sana dan mati, saudara. Dan terakhir sekali, saudara, Kristus di krisis kita, saudaraku. Pembebasan kota Samaria, sebuah kota yang penuh pemberontakan. Kenapa Tuhan mau selamatkan kota ini? Kenapa? Ini kota penuh dengan pemberontakan, saudaraku. Namun begitu kita tahu, Allah selamatkan kota itu.
Roma 5:8 berkata, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dalam dosa, saudaraku. Seperti Samaria, kita tidak layak. Seperti Samaria, kita harus ditolak. Tetapi Roma 5:8 berkata, sungguh pun kita ada dosa, Kristus tetap mati untuk kita. Ini keyakinan buat saudara. Kau mungkin merasa seperti Pak, saya seperti 4 orang sakit kusta itu. Kami tidak diterima, kami ditolak di semua tempat. Kami duduk di sini dan mati sajalah. Saya mau berkata kepada saudara, jangan duduk di sana dan jangan mati. Karena Allah belum selesai, saudaraku. Di senjamu itu melangkah, karena terombosan akan datang. Dan kau akan melihat tangan Tuhan bekerja. Kamu yang di dalam dosa, di dalam sesuatu, saudaraku, canduan yang tidak boleh dilepaskan. Hari ini, bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku berada di senjaku, Tuhan. Aku mau melangkah. Lakukan mukjizat-Mu, Tuhan. Ada bapak ibu di sini yang kehabisan uang, yang tidak boleh duduk di sini, kau mati. Kau melangkah sana, kau tahu tidak ada kerja. Kau mau pergi sana, kau tahu memang susah. Saya mau kata kepada kau, jangan duduk di sana dan mati. Sekurang-kurangnya kau ambil langkah di senjamu itu. Langkahlah. Allah akan melakukan terombosan seperti 4 orang kusta itu mengalami terombosan. Ini senjamu. Saya nubuatkan. Semua bangkit berdiri di mana di rumahmu. Bangkit berdiri, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ada di antaramu di dalam senjamu sekarang. Kamu berada di dalam senjamu pada waktu ini. Kamu sedang diikat di dalam senjamu itu. Oh, itu adalah peralihan, transition. Suatu peralihan sedang terjadi di dalam rohmu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu pada saat ini. Kau tidak akan duduk di sana dan mati. Pelayananmu tidak akan mati. Oh, apa yang kau bisa lakukan dulu tidak akan berakhir di sini. Ini adalah peralihan bagimu. Ini adalah peralihan buat bangsa kita. Bapa, saya nubuatkan bagi Malaysia. Malaysia berada di dalam senja yang peralihan. Senja peralihan terjadi buat bangsa kami, Bapa. Hari ini, Bapa, senja peralihan itu terjadi seperti di kota Samaria, Tuhan. Kristuslah Tuhan di dalam krisis kami ini. Bawalah terombosanmu, Bapa. Bawalah terombosanmu. Syandara laba karalaba. Kamu yang tertekan di dalam jiwamu. Kau bilang, aku tidak boleh keluar, aku tidak boleh buat apa. Aku stres, Pak. Aku duduk di rumah. Kau duduk di sana, kau mati. Sekurangnya, mari. Ini senjamu. Ini senjamu melangkah keluar. Melangkah, buat sesuatu yang kau belum pernah buat selama ini. Karena Allah sedang siap untuk melakukan terombosan. Syakadalabara. Dengan tanganmu terangkat, mari kita angkat pujian ini. Syakadalabakadalabakoria sikidilabakahara. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Allah Engkau bersertaku. Immanuel, sekali lagi. Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Immanuel, Engkau bersertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Immanuel. Immanuel. Haleluya. Oh. Dia berserta dengan saudara. Dia berserta dengan saudara. Empat orang kusta pikir kalau mereka duduk di sana mereka mati. Mereka masuk ke kota mereka mati. Tapi mereka memilih tempat yang lebih susah dan lebih berbahaya. Tapi di sana mereka hidup. Di sana mereka hidup. Saudara berkata, kau akan mati di mana kau duduk? Kalau di tempat yang lebih berbahaya mereka boleh hidup, Allah boleh membawa kehidupan di mana saudara ada. Angkat tanganmu di mana kamu berada. Angkat tanganmu, saya nubuatkan hari ini. Banyak daripada kamu akan berpindah, beralih. Karena ini musim peralihanmu sedang terjadi di dalam hidup saudara. Kristus ada di dalam krisismu saudaraku. Dia berada di tengah-tengah krisismu ini. Bapak berkati. Bapak berkati gereja kami. Hari ini IPCC akan masuk ke suatu Bapak musim peralihan yang luar biasa dahsyat Bapak. Bapak berikan kekuatan di langkah kami. Supaya kami berani melangkah. Karena di situ ada terombosan. Di situ ada kehidupan. Di situ ada bekalan. Di situ ada kemenangan Bapak. Bapak, saya berdoa bagi yang takut. Yang takut di dalam musim peralihan ini. Hari ini ketakutan itu hilang dalam nama Yesus. Hari ini kau melangkah keluar di dalam nama Yesus. Syakadala barolo shikiri la barala bakaharo shiki. Roshokorobian cedele bakorian sutulolo bokaha. Terima berkat Allah. Terima Roh Kudus. Terima terombosan di dalam hatimu. Shantede bokorolo boshikindi la bakara la sukorian sadala bakaha. Bapak, ini musim yang baru Bapak. Ini musim yang baru Bapak terjadi. Ini senja yang baru Bapak. Ini senja yang baru terjadi di dalam nama Yesus Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku. Sekarang berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus turun di atasmu, menjamamu, membebaskanmu, melepaskanmu.
Terima kasih, Engkaulah langit yang terbuka buat kami. Engkaulah tingkap kami. Ekonomi kami tidak dipengaruhi oleh ekonomi bumi ini. Kalau Engkaulah tingkap, Engkaulah yang membuka tingkap langit, Engkau yang mencurahkan berkat. Ekonomi bergantung kepada ekonomi surga, bukan di bumi Bapa. Berkati umat-Mu. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menjamah, menjaga, memelihara, menggendong, merangkul-Mu setiap hari. Kau tidak akan duduk di sana dan mati, malah kau akan mengalami terombosan. Kamu melalui senja yang luar biasa, ajaib. Peralihan yang membawa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya berkati. Saya berkati umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan yang setuju. Dan yang percaya kehidupan dan bukan maut. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih. Shalom semua. Tetap kuat, saudara yang perlu didoakan. Jangan lupa masuk ke dalam Zoom. Secara pribadi lebih spesifik saudara akan dilayani. Dan saudara pasti tidak akan dihakimi. Tapi kami mengasihi saudara. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Kita ketemu lagi. Tuhan memberkati.